Oleh karena itu kita pelajari apakah sombong itu, gejala-gejalanya apa, lalu kita coba menghindari itu. Sombong adalah sikap batin seseorang yang menganggap diri sendiri lebih tinggi, lebih baik, lebih pintar, dan lebih penting daripada orang lain. Jadi ini sikap batin yang ada di benaknya itu posisinya di atas. Di atas itu bisa berarti menganggap diri sendiri itu lebih tinggi derajatnya, lebih baik kualitasnya, lebih pintar kecerdasannya dan pengetahuannya, dan lebih penting dibanding orang lain. Kemudian sikap batin itu diekspresikan dalam bentuk perilaku. Nah, perilaku itu menyanjung-nyanjung diri, mengangkat dirinya sendiri tinggi, menganggap orang lain rendah. Jadi menyanjung-nyanjung diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kalau ada orang berperilaku semacam itu, terutama orang-orang yang dekat dengannya, tentu tidak menyukai atau bahkan membencinya. Karena apa? Begitu ada seseorang yang menganggap dirinya lebih penting, maka orang lain merasa aku dianggap tidak penting. Kalau dia merasa lebih pintar, maka orang lain merasa dianggap lebih bodoh. Padahal setiap orang itu diberi dignity, diberi rasa harga diri. Tentu kita ini ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Tapi tidak ada orang yang mempunyai kelebihan itu lengkapnya ada. Punya kelebihan di satu bidang, punya kelemahan di bidang lain. Nah, orang lain juga begitu. Sehingga diharapkan plus minus tadi itu bisa saling mengisi, saling menolong. Nah, kalau ada orang mengangkat dirinya sendiri, maka orang lain merasa dianggap lebih rendah. Nah, kalau dianggap lebih rendah, maka dia pasti tersinggung. Siapapun orangnya. Meskipun yang menyombongkan diri itu seorang presiden, dan orang yang disombongi itu rakyat jelata, tetap tersinggung. Jadi harga diri itu selalu ada pada seseorang. Nah, oleh karena itu orang lain terutama yang dekat dengannya itu tidak menyukainya dan bahkan bisa membencinya karena mereka merasa harga diri mereka direndahkan. Padahal menurut Islam tidak ada keunggulan antar manusia berdasarkan kesukuan, berdasarkan warna kulit, dan sebagainya. Yang membedakan menurut Allah dan menurut Al-Quran juga, menurut Rasulullah juga, bahwa keunggulan manusia itu ditentukan dengan ketakwaannya. Ayat Al-Quran populer dari surat Al-Hujurat. Saya coba ambilkan di hadis sabda Nabi, yaitu pidato, bagian dari pidato Rasulullah yang panjang yang disampaikan di Padang Arafah ketika Rasulullah haji. Karena Rasulullah itu pergi haji itu ya hanya sekali itu, maka itu ya haji yang pertama dan haji terakhir. Tapi orang-orang menyebutnya itu haji wada'. Maksud saya haji hanya sekali itu haji sejak Rasulullah menjadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul pergi haji itu sudah menjadi kebiasaan orang Makkah. Haji setiap tahun itu menjadi kebiasaan, tetapi belum berdasarkan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, karena pidato itu di haji yang terakhir, maka pidato itu juga dianggap sebagai pidato perpisahan. Rasulullah antara lain bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid,
wa inna abakum wahid. Wahai manusia, ingat, ketahuilah, Tuhan kalian satu dan kakek kalian satu, Nabi Adam. Ala la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wa la li ajamiyyin ala Arabi. Ketahuilah bahwa tidak ada keunggulan bagi orang Arab terhadap orang asing, dan juga tidak ada keunggulan bagi orang asing atas orang Arab. Wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Demikian juga tidak ada keunggulan orang yang berkulit merah. Ini kita biasa mengatakan kulit putih, karena putihnya maka kemerahan darahnya itu kelihatan sehingga tampaknya itu merah. Jadi, dan juga tidak ada keunggulan bagi orang yang merah atas orang yang hitam, dan juga tidak ada keunggulan bagi orang yang hitam atas orang yang merah, kecuali dengan ketakwaan. Jadi dengan begitu semua bangsa itu sama, yang membedakan adalah akhlaknya. Membebaskan diri dari kesombongan itu hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin. Kalau wajib bagi setiap orang mukmin itu berarti fardhu ain, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Karena orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan, maka orang itu terancam masuk neraka dan tidak boleh masuk ke surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawit pun. Dan juga di Al-Quran ada qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan, silahkan masuklah melewat pintu ini ke jahanam dan kalian akan kekal di sana. Jahanam adalah tempat yang buruk bagi orang-orang yang sombong. Nah, jadi Rasulullah mengatakan tidak bisa masuk surga. Di Al-Quran dikatakan tempatnya neraka. Oleh karena itu, kita masing-masing wajib berusaha menghindari dari rasa kesombongan, karena rasa kesombongan itu nanti akan diekspresikan dalam bentuk perilaku. Jika kita ingin membebaskan diri dari kesombongan, kita perlu mempelajari terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan seorang menjadi sombong dan gejala-gejala yang menandai bahwa seseorang itu tergolong sombong. Ini penting karena banyak orang, atau pada umumnya orang sombong itu tidak merasa dirinya sombong. Yang lebih hebat lagi, gejala itu bahwa orang makin sombong makin tidak menyadari bahwa dia sombong. Sombong yang paling ekstrim sampai dia narsis, itu makin tidak memahami, tidak menyadari bahwa dia sombong. Kalau sombong itu dianggap penyakit hati atau penyakit jiwa, maka penyakit itu harus diobati. Celakanya, penyakit kejiwaan itu perlu usaha diri sendiri. Karena sombong itu ada pengaruh dari pola pikir. Nah, pola pikir itu adanya pada orang yang bersangkutan. Orang lain tidak bisa mengubah atau nyetel pola pikirnya dia. Maka yang bisa ya dia sendiri. Oleh karena itu, orang lain kalau ingin menolong orang sombong, satu-satunya cara ya hanya dengan nasihat. Sedangkan orang sombong itu tidak pernah mau mendengarkan nasihat, karena kan dia merasa paling pintar. Maka konsultan, psikologis atau ahli psikiatri dianggap di bawah dia. Ya.
Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebab tumbuhnya rasa sombong, kita usahakan menghindari atau mengobati penyebabnya. Hal-hal yang mendorong seseorang menjadi sombong itu intinya adalah pada kekaguman terhadap kelebihan yang ada pada diri sendiri. Ini kalau bahasa kitabnya ujub, al-ujbu. Al-ujbu itu mengagumi diri sendiri yang kemudian diekspresikan seolah-olah minta orang lain juga ikut kagum gitu. Jadi orang itu kagum terhadap dirinya sendiri, lalu dia itu berperilaku dan ngomong yang intinya itu mengundang orang lain untuk mengagumi dirinya sendiri, maka jadinya sombong. Nah, kelebihan yang ada pada diri sendiri itu ada kalanya yang dibawa sejak lahir, artinya tuh given ya, dibawa dari lahir. Ada yang diperoleh setelah melakukan serangkaian aktivitas. Coba yang pertama, kelebihan yang dibawa sejak lahir itu seperti misalnya begitu dilahirkan wajahnya cantik atau tampan, dilahirkan badannya kuat, terus dia dilahirkan dari keturunan orang yang terkenal. Ya, kita kan seringkali menyaksikan orang yang keturunan orang yang terkenal, apakah itu secara politik atau secara keilmuan dan sebagainya, maka itu menjadi kebanggaan. Misalnya juga lahir kulit putih, atau dia membawa kecerdasan, IQ-nya tinggi misalnya, atau bawaan suara yang merdu, ini nggak bisa iri. Orang yang tidak mempunyai suara merdu nggak bisa lalu terus latihan menyanyi, lalu seperti Bruri Pesolima atau seperti Celine Dion, nggak bisa. Itu memang harus ada bawaan dari lahir. Nah itu kalau menyebabkan orang itu kagum pada kelebihannya sendiri, maka itu mendorong dia untuk menjadi sombong. Ada juga kelebihan yang dicapai, yang achieved. Kalau dicapai itu berarti dia setelah melakukan serangkaian aktivitas, kemudian dia mencapai satu tingkat, misalnya pangkat militer, pangkat polisi, pangkat kepegawaian, misalnya kekayaan juga begitu, bekerja terus nabung, koleksi lagi dan sebagainya. Titel akademis, saya ini kan doktor, ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang doktor jangan merasa tersinggung, ini saya sedang menirukan ada seorang teman, saya ini kan doktor, bukan hanya satu orang, itu oh ya Allah memang ya, itu kenapa dia membanggakan itu, karena itu dianggap prestasi. Jadi hati-hati kalau kita menganggap capaian setelah kita melakukan serangkaian aktivitas itu kecenderungan kita pada umumnya menganggap itu prestasi. Nah, bila seseorang itu merasa prestasinya makin banyak, makin tinggi, maka dia merasa hebat. Bukan hanya doktor akademis ya. Misalnya orang menguasai ilmu agama sehingga dipanggil kiai, dipanggil ustadz, atau kemampuan ilmu agama plus keturunan lalu dipanggil Gus, anaknya kiai. Hati-hati, itu bisa menyebabkan orang sombong. Atau misalnya juara di dalam perlombaan, itu kan setelah rangkaian latihan terus mencapai satu prestasi. Bisa juga di bidang politik, bila memperoleh banyak pengikut, partainya besar, organisasinya besar sampai seluruh Indonesia dan sebagainya. Atau yang sederhana, medsos, followernya banyak, itu bisa menyebabkan kesombongan. Nah, berikut ada beberapa contoh gejala. Kalau tadi itu pola pikirnya yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar. Sekarang gejalanya apa?
Kalau kita sudah mengetahui gejala itu, maka kita pelajari bagaimana cara menghindarinya. Gejala itu nanti, contoh-contohnya itu garis besarnya sama, yaitu seseorang merasa diri di atas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba saya berikan gambaran. Kalau seseorang sombong, dia merasa di atas. Karena dia di atas, maka dia tidak pernah atau tidak suka minta saran. Karena kalau dia minta saran, berarti sama dengan mengakui dirinya bodoh. Maka dia tidak mau memberi saran. Misalnya lagi, ada orang mengemukakan ide. Setiap kali ada orang mempunyai ide, dia pangkas. Tapi kan begini dibantah. Jadi dia suka bantah-bantahan, karena bantah-bantahan itu sekaligus dia menunjukkan diri bahwa aku lebih ngerti daripada dia. Dan yang lebih berbahaya lagi, orang yang sombong itu ungrateful, tidak bisa bersyukur. Kenapa? Kalau dia mengatakan terima kasih, itu kan sama dengan mengakui jasa orang lain. Kalau mengakui jasa orang lain, sama dengan mengakui orang lain itu lebih tinggi atau lebih bagus atau saya butuhkan gitu. Maka orang sombong itu sulit berterima kasih. Itu antara lain beberapa garis besarnya begitu. Pokoknya dia selalu merasa di atas. Sekarang coba kita ambil contoh satu-satu yang lebih teknis. Seseorang bisa dianggap sombong jika dia merasa tidak membutuhkan orang lain. Kapan orang merasa tidak butuh orang lain? Biasanya orang merasa tidak butuh orang lain itu kalau dia mau mengadakan apa saja gampang. Kalau duitnya banyak, mau kendaraan yang bagus gampang, mau rumah yang besar gampang, tinggal beli. Nah, dia merasa tidak butuh orang lain. Ini sangat potensial orang semacam itu menjadi sombong. Yang seringkali suka terucap itu misalnya ada orang ditelepon tapi dia sedang tidak dekat dengan HP-nya, terus teman yang dekat dengan HP melihat, oh telepon dari si Fulan, Mas atau Pak, tadi ada telepon dari si Fulan gitu. Bapak nggak telepon lagi, nggak telepon balik? Enggak, siapa yang butuh? Kalau dia telepon kan berarti dia yang butuh. Kalau dia butuh kan nanti telepon lagi. Padahal belum tentu loh orang nelpon itu karena dia butuh. Bisa juga kalau misalnya yang menelpon itu mengetahui ada rencana orang lain yang melukai dia atau memfitnah dia. Ini temanku harus saya kasih tahu duluan supaya dia bisa siap-siap gitu. Ya, tapi dia karena sombong, siapa yang butuh? Ya padahal itu kebutuhan dia gitu. Ya. Dan karena itu dia cenderung karena dia tidak butuh orang lain, cenderung merampas hak orang lain. Merampas hak orang lain itu gimana? Karyawan misalnya. Karena karyawan yang butuh, lalu terus dikasih pekerjaan yang load-nya lebih besar daripada gajinya. Nah, dia butuh. Kalau dia tidak mau ngerjain ini, dia mau cari kerjaan kemana? Kasih pekerjaan banyak-banyak supaya dia mendapatkan keuntungan banyak. Itu merampas hak orang lain. Karena pekerjaan dia itu berhak, dengan pekerjaan itu dia berhak menerima gaji yang lebih besar. Allah menyatakan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan melampaui batas kalau dia melihat dirinya kecukupan atau tidak membutuhkan orang lain. Orang yang
merasa diri tidak butuh orang lain, itu kan berarti dia merasa punya power membeli atau power memerintah dan sebagainya. Nah itu kalau orang Barat suka nyebut power tends to corrupt. Tapi ratusan tahun sebelumnya Al-Quran sudah diturunkan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Terus kalau memang gejalanya seperti itu, lalu bagaimana cara menghindarkan diri dari kesombongan yang semacam itu? Antara lain yang bisa kita lakukan adalah kita latihan memperhatikan hak orang lain. Dia punya hak apa? Terus kita sampaikan. Punya hak apa? Kita sampaikan. Itu kita melatih diri, dengan begitu kita menjadi terlatih menghormati hak orang lain. Ini yang riskan itu biasanya terhadap orang yang biasanya suka dianggap di bawahnya. Dianggap di bawahnya karena dianggap membutuhkannya. Itu karyawan, suami terhadap istri, bapak terhadap anak, itu, atau dosen terhadap mahasiswa, atau atasan terhadap bawahan. Ini kalau kita lihat kepegawaian itu kadang-kadang anak buah disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan, nanti ketika tanggung jawab tanda tangannya dia, gajinya dia yang ngambil, karyawannya atau anak buahnya yang mengerjakan nggak dapat apa-apa. Dan saya sering mendengar keluhan yang semacam itu di berbagai bidang gitu ya. Terus latihannya lagi, kita memberikan hak kepada orang yang memiliki itu. Misalnya kalau kita punya utang, cepat kita bayar, karena duit yang kita pinjam itu haknya dia, maka sudah pada tempatnya kita membayar kembali. Jangan sampai kita ngemplang utang. Terus kalau kita menjadi penjual, hak pembeli harus kita penuhi. Jadi kalau janjinya 1 kilo adalah 100.000, kita nerima 100.000, maka 1 kilo harus kita berikan penuh. Kalau itu berupa bangunan, ya kualitas spesifikasi bangunan itu, apakah adukan semennya, kualitas atau ukuran besinya dan sebagainya, itu harus sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, kita hindari korupsi, karena korupsi itu sama dengan mengambil hak orang lain sebelum hak itu diserahkan kepada pemiliknya. Nah, jadi biasanya orang yang korupsi itu duitnya banyak dan pedantang. Dia kalau menutupi kekurangannya dengan cara di kampungnya itu suka memberi, misalnya membuat taman atau ngurusi taman di kampung gitu, sehingga orang melihatnya, wah, bapak itu baik sekali. Saya pernah ketemu ketua RT, saya sangat menghormati bapak itu, karena itu taman-taman semua yang memperbaiki bapak itu atau ibu itu gitu. Saya ini wartawan, siapa orang itu, suaminya jabatannya apa, istrinya jabatannya apa. Ternyata ketika memperbaiki taman itu yang membiayai itu perusahaan tertentu. Jadi perusahaan disuruh itu tuh tolong taman dikerjain, terus nanti hadiahnya diberi proyek. Itu dihormati oleh ketua RT-nya. Udah susah kalau dia sudah bilang, Pak, saya sangat menghormati, saya menghormati tinggi loh sama keluarga itu gitu. Nah, terus ya udah, saya diam aja, saya tidak akan ngomong yang sifatnya mendiskreditkan orang itu, dan memang tidak ada gunanya dan tidak ada perlunya. Lagi,
Gejala orang yang sombong itu suka buru-buru membantah atau buru-buru mengkritik ide orang lain. Dia baru mengembangkan ide sebagian itu sudah langsung dibantah. Dia tidak mau mendengarkan penjelasannya itu sampai selesai. Ya kan, kadang-kadang kalau ide itu baru dikemukakan sebagian, itu terus bagaimana cara mengatasinya, ini itu dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa aku lebih ngerti daripada kamu dalam mengembangkan ide itu. Ya. Dan bertanya pun tidak mau, karena kalau bertanya itu sama dengan mengakui kebodohannya. Bertanya itu adalah tanda ketidaktahuan atau kebodohan. Maka sedangkan orang yang merasa lebih pintar daripada orang lain itu tidak mau menerima ide orang begitu saja, mesti langsung dikritik. Bahkan meskipun pemahaman itu atau suatu ide, kalau kita manusia ide, meskipun hal yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Ini ayat ini menunjukkan bahwa ada ajaran dari Allah dibantah. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang yang suka membantah ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa otoritas, dia tidak punya otoritas untuk membantah itu tiada lain karena di hati mereka itu ada kibrun. Kibrun itu rasa sombong. Mahum bibalighi, yang mereka tidak bisa mencapai itu, pengetahuannya nggak nyampe. Fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah terhadap sikap yang seperti itu. Jadi kita disuruh oleh Allah jangan sampai bantah-bantah ayat Allah. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, cara menghindari kebiasaan membantah atau mengkritik ide orang lain sebelum mendengarkan penjelasannya lengkap adalah latihan menjadi pendengar yang baik. We must be a good listener, atau we must be good listeners. Untuk menjadi pendengar baik itu harus latihan. Saya pernah dulu waktu udah 40 tahun yang lalu kali ya, saya baca bukunya Dale Carnegie. Satu buku tebel itu isinya hanya jadilah pendengar yang baik. Nanti diceritakan kasus ini, kasus itu dan sebagainya. Isinya hanya itu. Jadilah pendengar yang baik. Dan itu penting. Karena kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, kita tidak bisa menangkap message itu, bahkan tidak bisa menangkap background dari kalimat yang diucapkan. Nah, agar kita bisa menangkap ide orang lain dengan baik, kita berusaha mendengarkan sambil diam. Mendengarkan sambil diam. Diam itu gimana? Diam itu tidak hanya diam mulutnya, pikirannya juga diam. Dan kadang-kadang kita itu mendengarkan, tapi pikiran kita tidak diam. Misalnya gini, contoh yang paling nyata, kalau misalnya dua calon presiden, terus kemudian dalam kontes mengemukakan program, si calon A dan calon B. Calon A mengemukakan idenya. Ketika calon B ini mendengarkan ide si A, itu, oh dia ngomong begitu, aku mau bantah apa ini nanti. Jadi di benaknya itu sudah ada bagaimana caraku nanti membantah atau mematahkan ide itu. Nah, karena dia pikirannya itu bagaimana mematahkan ide, maka dia tidak bisa menangkap ide itu secara utuh. Maka orang yang semacam itu dia mendengarkan nggak? Mendengarkan, tapi tidak bisa menyerap ide itu. Kan mendengar yang semacam itu suka disebut pseudo listening.
mendengarkan tapi palsu. Oh, ini banyak hal-hal yang bisa menyebabkan orang tidak paham meskipun mendengarkan. Ini kalau dosen paham pada mahasiswanya. Misalnya ketika dosennya memberi penjelasan, si mahasiswanya itu main-main dengan pulpen, diputar-putar. Nah, itu dia nggak bisa paham benar itu. Karena dia perhatiannya mendua. Nah, agar bisa menangkap ide orang lain, kita mesti mendengarkan sambil diem, bukan hanya diem mulutnya, tapi juga diem pikiran kita, fokus ke memahami omongan orang itu. Maka kita bisa memahami firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibaca, dengarkan baik-baik dan diem. Wa ansitu, diem. Nah, diemnya ansitu itu beda dengan uskut. Ya. Uskut itu pokoknya nggak ngomong. Tapi ansitu itu diem sambil pikirannya terfokus kepada apa yang diucapkan itu. Nah, kalau kamu mau begitu, la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat. Nah, rahmat itu kan macam-macam, bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik dengan dosennya dan sebagainya. Karena tentu dosen itu akan lebih senang kepada mahasiswanya yang mudah memahami dan juga memperhatikan apa yang disampaikan. Ya. Agar kita bisa sering melakukan latihan mendengarkan dengan baik dan sekaligus latihan rendah hati, kita coba dengan sengaja mengajak diskusi atau ngobrol dengan orang-orang yang selama ini kita anggap lebih rendah daripada kita. Misalnya, suami suka ngajak diskusi dengan istri. Ini pada umumnya ya, kalau suaminya bekerja, istrinya di rumah, itu kan bekerja itu pengetahuannya tambah, pengalamannya tambah, istri di rumah tidak bergaul dan sebagainya, itu kiranya biasanya itu lalu pengetahuannya ketinggalan dibanding suaminya. Coba, meskipun dia di rumah belum tentu tidak lebih pintar daripada suaminya. Gitu. Dengarkan baik-baik. Orang tua terhadap anak atau cucu, anak umur 6 tahun, mama, atau nek, gitu. Dengarkan, berhenti bekerja atau bekerja melakukan sesuatu, hadapi anak itu, dengarkan baik-baik. Itu kita akan bisa mendapatkan insight itu, sekaligus anak itu merasa disayangi. Misalnya lagi paman atau tante, dengarkan baik-baik apa kata keponakan. Kita coba dengarkan baik-baik apa kata mereka dan biarkan mereka menyelesaikan ungkapan idenya dengan tenang. Jangan buru-buru dipotong. Biar selesai dulu. Nah, kalau mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, kita bisa bantu. Kadang-kadang kan orang mengungkapkan idenya itu agak sulit. Dibantu. Dengan cara apa? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing, yang relevan. Kita coba pahami baik-baik. Kalaupun menurut kita ide itu terlalu sederhana atau berbeda dengan pendidikan kita coba cari sisi yang berbeda. Barangkali ada kelebihannya ide dia. Kita kan sudah punya mindset, menurut aku yang benar, yang baik, begini. Tapi dia mungkin mempunyai angle yang lain. Dengarkan. Makanya ini ayat ini sering saya kutip dari cerita yang berbeda. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, bergaulah dengan baik dengan istri-istrimu. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kalau kamu membenci mereka, jangan-jangan hal yang kamu benci dari istri itu, wa ja'alallahu fihi khairan katsira, di situ banyak sekali kebaikan. Jadi mungkin cara melihatnya, cara pandangnya dari angle yang berbeda. Nah, itu terus kita dengarkan. Misalnya begini, saya punya ide,
saya mau bikin pesantren, kemudian saya selalu kalau pesantren itu maunya gratis. Gratis, siapa yang mau menghafal Al-Quran datang ke sini gratis, makan dijamin. Wah, itu kan orang yang kritis lalu, terus kamu duitnya dari mana? Kamu ini bukan orang kaya. Ya udahlah, kita pasrah saja kepada Allah. Pasrah gimana? Pengeluarannya pasti, tapi pemasukannya tidak pasti. Itu kalau ilmu manajemen dari mana itu? Nah itu coba kita melihat, misalnya saya melihatnya, omongan dia itu ada baiknya. Jadi saya mesti hati-hati ketika mengelola pesantren yang gratis dengan beasiswa semacam itu. Jadi enggak usah lalu, wah kamu tahu apa? Jangan. Itu ada sisi baiknya. Supaya saya hati-hati. Nah, kalau saya kan pola pikirnya begini. Kalau saya bikin pesantren untuk anak-anak menghafal Al-Quran, ini kan saya sedang berusaha melestarikan Al-Quran. Terus kalau mereka menjadi orang-orang yang hafal Al-Quran, nanti mereka itu kan punya kecenderungan mengajar anak-anak belajar Al-Quran. Kalau tidak ada guru, nanti anak-anak generasi yang akan datang, siapa yang ngajari? Jadi kita harus mencetak guru yang ngajari itu. Maka harus ada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Nah, karena zaman ini zaman industrialisasi, orang orientasinya kalau mau bekerja harus punya ijazah, gitu. Harus punya ijazah. Padahal bisa juga kita itu bekerja tanpa ijazah. Yang penting apa? Keterampilannya, kompetensinya. Kalau dia kompeten dan skillful, maka dia akan bisa bertahan hidup. Karena kalau di masyarakat nggak ada tuh orang yang bertanya ijazahmu apa. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang kenal saya, kan satu nggak pernah itu mendengar Bu Mia misalnya tanya, Pak Riksa ijazahnya apa sih? Sekolahnya apa, kuliahnya di mana? Nggak pernah itu saya ditanya. Coba itu Bu Mia. Jadi yang diminta tuh bukan ijazah. Ngapain kalau saya bawa ijazah ini, saya doktor ya. Tapi kalau saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang berguna untuk dunia, dia nggak mau mendengarkan saya. Jadi kita ajari anak-anak itu supaya menghafal Al-Quran. Kalau tidak ada minat, sini aku kasih tunjangan uang makan. Nah ini dengan begitu kan kalau orang ya tentu yang tertarik lalu yang keluarga miskin. Daripada aku nggak bisa sekolah, nggak punya biaya, udah maafin Al-Quran, udah nggak apa-apa. Nah orang hafal Al-Quran itu sekarang kecenderungannya kan karena era industrialisasi, mereka maunya sambil hafal Al-Quran, sambil punya ijazah, entah S1, S2, S3 begitu. Nah kecenderungan sekarang itu yang laris adalah lembaga atau pesantren yang mengajari anak menghafal Al-Quran plus sekolah. Saya melihat peluang, ada kelemahan. Kalau seperti itu masjid-masjid siapa yang ngurusi? Karena di masjid itu nggak ada karir yang berjenjang seperti itu. Kalau di masjid itu ya paling jadi ustadz sampai tua ya jadi ustadz. Nah ini kalau anak-anak yang punya ijazah, mereka akan mengejar karir di lembaga formal. Masjid bukan lembaga formal. Maka harus ada anak-anak yang mau ngurusi masjid. Yaitu apa? Pokoknya Quranmu yang bagus. Nah, ini pesan dari bapak saya dulu. Udah, kamu mau jadi apa terserah. Tapi usahakan kamu excellent. Nah, itu kalau bahasa Al-Qurannya as-sabiqun. As-sabiqun. Yang penting kamu excellent. Kalau kamu excel, maka kamu tidak akan sengsara hidup.
Tapi ada tambahan, kalau di bidang menghafal Al-Quran, apapun yang kamu lakukan harus hanya karena Allah. Nah, saya mengelola pesantren, berani menggratiskan dan malah menjamin makannya. Itu jaminannya bukan dari saya, tapi dari Allah. Karena apa? Kalau saya melakukan kebaikan, ada orang-orang melihat, loh, Pak Reza punya program baik, bagus begitu, biayanya dari mana? Aku mau ikut Pak Reza yang ngerjain, aku yang biayai. Wah, itu kan. Tapi saya harus jujur bahwa uang masuk semuanya tersalurkan ke sana, tidak ada satu rupiah pun yang belok ke saya. Wah, itu nanti kan datang sendiri dan alhamdulillah ya. Saya mengelola pesantren di Semarang, di Jakarta ini semuanya gratis. Nah itu apa namanya? Jadi kalau ada orang yang ngeritik, kita dengarkan supaya kita bisa mengatasi. Misalnya ada ekspansi. Nah, ini yang di Rawamangun sekarang sudah ada ekspansi. Kita baru buka cabang di Citerep. Kok bisa buka cabang? Ada orang melihat, oh rumah biasa di Rawamangun bisa jadi pesantren ya. Aku punya rumah nganggur di Citerep. Tolong dong rumahku dijadikan pesantren seperti ini. Ya udah, tapi biayanya kamu ya gitu. Ya udah, kita coba. Nah itu kita harus hati-hati, jangan sampai terjomplang uang yang masuk dan uang yang keluar. Nah, lagi, salah satu gejala kesombongan lainnya adalah bahwa orang yang sombong itu hampir tidak pernah mengutarakan rasa terima kasih, baik secara lisan maupun secara tindakan. Secara tindakan itu body language. Karena berterima kasih baginya itu sama dengan mengakui akan kebutuhannya terhadap orang lain. Dan sekaligus mengakui bahwa orang lain tersebut memiliki kelebihan. Nah, cara menjauhkan kesombongan semacam ini antara lain adalah dengan mengakui adanya saling ketergantungan. Ya. Orang yang sombong itu tidak pernah mengakui interdependence. Enggak. Karena kalau ada interdependence, itu namanya itu kan saya menjadi dependent. Nah, problemnya dia tidak pernah mau mengakui aku dependent. Dia hanya mengakui orang lain depend terhadap saya. Nah, jadi kita mesti mengakui bahwa kita itu saling membutuhkan. Caranya gimana? Kita perhatikan plus minusnya setiap orang. Dan plus minus itu dipakai untuk saling menutupi di antara kita manusia ini. Terus kita latihan selalu menyampaikan terima kasih kepada siapapun yang berbuat sesuatu kemudian hasil perbuatannya itu menguntungkan kita. Baik dia melakukannya sengaja atau tidak sengaja. Contoh yang tidak sengaja misalnya begini. Kita tiba-tiba ketemu dengan teman di jalan. Terus ngobrol, cerita yang menyenangkan. Tadinya aku keluar dari rumah itu kalut, begitu ketemu terus ada gairah. Terus aku ketemu orang ini kok menjadi bergairah. Dia nggak sengaja, mesti kita bilang terima kasih ya, kamu menggairahkan hidupku. Atau kalau tidak menggunakan itu nggak apa-apa, tapi terima kasihnya sampaikan. Itu orang barat lebih terampil daripada kita, orang barat yang bukan muslim. Sayang kalau kita orang muslim yang di Al-Quran itu diajari supaya berterima kasih, kok tidak bisa, itu sayang sekali ya. Nah, terus orang yang paling berjasa kepada kita itu ya Bapak Ibu kita. Maka kita biasakan menyatakan terima kasih kita kepada Bapak Ibu kita, baik secara lisan maupun secara tindakan. Secara lisan itu biasa, secara tindakan gimana? Kasih pelayanan yang terbaik. Karena dulu kita dirawat, kita dididik, kita dibiayai, sampai Bapak Ibu kita kalau mau membeli sesuatu yang diinginkan tunda. Enggak, ini untuk sekolah anakku. Terus sekarang waktunya kita melayani mereka sambil mendoakan. Nah itu supaya kita bisa mengakui kelebihan orang lain.
Wa wasaina insana biwalidayhi. Kami nasihati manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Misalnya ibunya, hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya itu mengandungnya dengan dalam keadaan lemah, makin lemah. Wa fisaluhu fi 'amain. Sudah begitu dia menyusui. Sambil menyusui itu kan dia tidak punya kebebasan. Dalam 2 tahun menyusui. Kalau mau sempurna, menyusuinya 2 tahun. Pesannya dari Allah apa? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Karena kenikmatan dari Allah itu melalui kedua orang tua. Karena itu kita tunjukkan rasa terima kasih kita baik lisan maupun tindakan. Ini sayang banyak di antara kita ini sudah tidak menyaksikan orang tua lagi. Nah, kalau sudah tidak ada orang tuanya yang hidup, ya didoakan setiap hari. Terlebih lagi kita penting menyatakan rasa terima kasih kepada Allah. Nah, ini kalau sudah latihan begitu, terima kasih kepada Allah yang telah banyak sekali memberi kebaikan kepada kita. Banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada kita setelah kita melakukan usaha. Tapi lebih banyak lagi yang diberikan oleh Allah tanpa kita berusaha. Artinya apa? Gratis. Seperti yang paling gampang oksigen. Itu disediakan melimpah, itu gratis. Kita nggak usah berusaha. Terus penambahan pelumas di setiap sendi kita. Sendi kita itu nggak bisa digerakkan kalau nggak ada pelumasnya. Siapa yang menyediakan pelumas di situ? Nggak ada lubangnya. Nggak bisa kita kasih oli, malah jadi penyakit. Terus otot kita ini fleksibel. Itu siapa yang membuat? Sehingga kita bisa menggerakkan badan. Terus kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Dan juga organ-organ vital kita. Jantung, paru-paru, ginjal, pencernaan. Itu semua digerakkan oleh Allah secara otomatis. Kita nggak usah menggerakkan. Kalau kita ditugasi menggerakkan, mati kita. Karena kita bisa lengah. Kata dibuat oleh Allah otomatis. Semua organ-organ itu tidak digerakkan oleh pusat saraf di otak, tapi di autonomic nerve system, sehingga itu bisa jalan. Kita latihan berterima kasih kepada Allah. Bila perlu, coba kita hayati. Terima kasih Allah, Engkau telah membuat otot-ototku lentur, tidak mudah kram. Terima kasih Allah, Engkau memberi paru-paruku, memberi kesehatan untuk paru-paruku, sehingga dalam keadaan ada pandemi semacam ini, aku selamat. Dan pencernaan, alhamdulillah, itu bekerja terus dan sebagainya. Itu kita syukuri. Ada hal yang kita itu kurang mensyukuri. Coba badan kita itu sehat kalau temperaturnya antara 36, 37,5 misalnya. Yang menjaga supaya suhu kita konstan di level itu siapa? Kita nggak bisa. Tapi Allah yang menjaga itu. Ada mekanisme yang namanya homeostasis. Homeostasis itu yang menjaga supaya suhu kita itu tetap pada level sehat itu. Ya, kalau nggak salah antara 36, 37,5. Itu kita mesti terima kasih. Meskipun cuaca lagi panas, suhu kita tetap. Cuaca dingin, kita sampai pergi ke dekat kutub, tetap suhu kita itu konstan. Terima kasih Allah. Gitu. Ya. Ini contoh yang bagus dari Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ini ucapannya yang saya ambil. Ya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Nah, karunia itu untuk apa? Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah aku mau berterima kasih atau tidak? Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Kalau seseorang itu mau bersyukur, sebenarnya syukurnya itu menguntungkan diri sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau orang sudah diberi kenikmatan tidak berterima kasih, Allah tidak butuh terima kasihnya dia.
itu kita camkan. Nah, orang yang sombong itu biasanya gejala yang lain. Ini tinggal waktu 5 menit, saya mencoba agak cepat. Gejala yang lain, orang yang sombong itu biasanya mudah marah kepada orang lain yang dirasa menambah kerepotan baginya. Jadi kalau ada orang perbuatannya itu tidak sengaja, tapi kalau merepotkan, wah, marah-marah dia. Contohnya apa? Orang yang mempersempit jalan untuk lewat, terus ada orang parkir di kiri kanan, parkir sepeda motor atau mobil. Oh, ini orang nggak nyadar kalau itu mempersulit orang. Tidak sadar kalau itu mempersulit orang, seolah-olah kan ini mengajak untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Padahal itu omongan itu keluar, kamu gak sadar kalau kamu mempersulit aku. Karena kamu mempersulit aku jadi kesal. Terus ada juga di pinggir itu ada orang berjualan. Terus atau ada orang berjualan terus para pembeli itu bergerombol sambil ngobrol. Jalan dari sempit. Bahkan dia bisa marah kepada suami yang membelikan sayur. Istriku nggak sempat pergi ke pasar, aku beli ikan sayur atau aku belikan makanan ini ya, supaya dia bisa merasakan ini. Sampai di rumah bukan di welcome, tapi kamu beli begini, lu kan kamu suka ini. Iya, tapi kan itu harus dikerjain. Kalau kamu membeli begitu sama dengan mengerjain aku, sama dengan menyuruh aku harus kerja, ngerepotin. Jadi suaminya membeli sesuatu maksudnya lampiasan kasih sayang, dapatnya malah dimarahi. Demikian juga pembantu memotong, misalnya motong carrot, motongnya itu lurus, motongnya jangan lurus, kurang indah, nanti lupa lagi, marahi lagi. Nah, ini suka marah-marah. Ya, dia juga bisa marah juga kepada siapa saja yang dianggap merepotkan dia. Nah, cara mengatasinya gimana? Berlapang dada dan memaafkan. Latihan lapang dada itu caranya. Kalau supaya lapang dada, latihan memahami orang lain. Terus kalau ada kurang-kurangnya dimaafkan. Allah memberi nasihat, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Iming-imingnya apa? Ala yuhibbuna yaghfirallahu lakum. Apakah mereka tidak suka diampuni oleh Allah? Jadi kalau kita suka memaafkan orang lain, nanti Allah memaafkan kita. Padahal kita dosanya banyak. Jadi kalau kita kepengen dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada kalanya gejala yang lain adalah seorang menjadi sombong setelah berhasil mengumpulkan harta dalam jumlah banyak. Dan dia membanggakan ini sebagai simbol prestasi. Nah, orang yang membanggakan harta semacam ini biasanya gejalanya kikir. Kikir, dia tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Karena apa? Kalau aku bersedekah, berarti koleksiku berkurang. Aku ini mengumpulkan dari sedikit. Terus begitu sudah terkumpul, dibagi, dikurangi, enak aja. Nah, jadi kecenderungannya pelit. Nah, orang pelit itu karena apa? Membanggakan harta. Orang membanggakan harta itu sombong. Maka coba perhatikan ayat ini. Kesombongan dikaitkan dengan kikir. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Gejalanya apa? Alladzina yabkhulun. Mereka itu kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan bahkan menganjurkan orang lain untuk pelit. Wa yaktubuna ma anzalallahu min fadlih. Kalau mendapatkan kekayaan atau mendapat keuntungan, diam-diam, jangan sampai ketahuan orang. Karena kalau orang tahu, wah habis kau dapat keuntungan banyak, nanti orang itu minta-minta. Jadi kalau dapat keuntungan besar, diam aja. Wa'adadna al-kafirin 'adaban muhina. Orang yang tidak suka bersyukur semacam itu akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Ya. Cara yang baik untuk mengatasi kesombongan ini adalah
menaruh perhatian pada derita orang-orang miskin dan berilah bantuan kepada mereka dengan sedekah, dengan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Mumpung belum kedahuluan datangnya ajal. Nah, di surah akhir surat Al-Munafiqun Allah menganjurkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bersedekahlah kamu, sedekahkanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan kepada kalian sebelum kedatangan kematian. Nanti kamu menyesal, kamu mengatakan, Tuhan, mundurkanlah ajalku ini sebentar saja. Supaya apa? Fa'asaddaq, aku supaya bisa bersedekah. Aku punya duit banyak, aku mau sedekahkan. Wa aku minas sholihin, aku bisa menjadi orang yang solih. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah tiba. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita mempunyai kelebihan, kita bersedekah supaya kita tidak menganggap itu sebagai prestige, kemudian menjadi kikir. Kalau kita kikir sama dengan kikir pada diri sendiri, karena kita tidak mau harta kita menolong diri kita besok di akhirat. Ya, saya kira sementara begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Setiap mukmin wajib membebaskan diri dari kesombongan. Kesombongan menghalangi seseorang masuk surga. Cara menghindari kesombongan antara lain adalah bangunlah kesadaran akan saling membutuhkan. Jadi menyadarkan diri, interdependence, dan kita penuhi hak orang lain. Terus kita dengarkan baik-baik ide orang lain. Jangan buru-buru mengkritik, jangan buru-buru membantah. Lalu nyatakan rasa terima kasih untuk menghargai peran orang lain. Lalu tingkatkan kesadaran bahwa semua kelebihan diri semata-mata adalah karunia dari Allah, bukan prestasi. Dan kita mesti berlapang dada, mau suka memaafkan orang lain, agar kita tidak mudah marah. Kita perbanyak sedekah untuk mengatasi kekikiran yang diakibatkan dari cinta harta. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesombongan.